Ya. Ya. Oke. Lanjut, siapa nih? Mbak Tari, coba Mbak Tari Septia Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Septia Wulandari. Saya asalnya dari Sumatera Barat. Oh, oke. Sudah bekerja, Mbak? Kerja, Bu. Di apa? Perusahaan atau wirausaha? Di CV Sabak Raya, Bu. Jualan pakan ternak, obat-obatan. Oh. Bagus. Lanjut, siapa? Fajrih Ali Maksum. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ali Maksum, asal dari Bondowoso, Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur. Macam-macam ya daerahnya. Udah kerja, Mas? Masih belum, Bu. Oh iya, berarti Baru masih. resign, Bu. Oh, fokus kuliah dulu berarti. Iya, Bu. Ya apa-apa. Lanjut ada Mas Muhammad Khairi Wicaksana. Halo. Mana ini orang yang ada? Oke lah, nggak apa-apa. Karena harus jadwal kita kan memang seharusnya pukul 3 ya. Sekarang udah pukul 3:09. Tapi yang baru join itu 5 peserta, nggak apa-apa. Kita lanjut langsung masuk aja lah ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa. Langsung masuk materi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa mata kuliah Bangunan dan Peralatan Kandang kelas 2 di kegiatan tutorial web yang kedua, pertemuan kedua ya. Sekarang sebenarnya pembahasannya itu nggak jauh beda dengan web yang pertama. Nah, ini kalau dari kalian yang ada yang waktu web pertama kalian nggak hadir, di sini kalian bisa memperdalam lagi materi yang udah diberikan waktu di web pertama. Siapa tahu dari kalian masih ada yang belum paham gitu terkait pelaksanaan praktikum dan pembuatan laporan. Oke, jadi langsung aja ya. Saya mau share materinya. Oke, sebentar. Terlihat nggak? Iya, terlihat, Bu. Oke, masuk ya. Oke, untuk materi praktikum mata kuliah bangunan peralatan kandang itu sendiri di sesi pertama itu yang sudah kita lewati ada perencanaan kandang, kemudian sesi kedua kandang sapi dan kambing perah, sesi ketiga kandang sapi potong dan juga tempat mengunggah laporan unit 1, kemudian di sesi keempat kandang unggas. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk ke sesi keempat, tapi untuk
pengunggahan laporan juga masih bisa ya sampai akhir minggu ini. Nah, kemudian ini kita bahas tentang pelaksanaan praktikum unit 2, yaitu tentang kandang ternak unggas. Karena praktikum unit 1 yang kita unggah di sesi 3 kemarin, itu kan kemarin tentang kandang ternak besar, yaitu ada kandang sapi, kemudian bisa kambing, domba, bisa juga babi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan praktikum unit 2 ini, yaitu tentang kandang ternak unggas yang meliputi ayam potong atau ayam broiler, kemudian bisa ayam petelur, bisa ayam kampung, bisa bebek, atau bisa itik. Nah, ini kalian pilih salah satu, mau ayam potong, mau ayam petelur, ayam kampung, terserah yang memungkinkan dekat dengan lokasi tempat tinggal kalian. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Yaitu mahasiswa mampu memberikan gambaran tentang kandang ternak unggas yang meliputi bentuk kandangnya, ukuran kandangnya, dan struktur kandangnya. Nah, kemudian ini prosedur praktikum. Ini yang mungkin mahasiswa masih belum begitu paham ya, karena kemarin beberapa laporan yang masuk itu sudah saya cek dan ternyata masih banyak yang belum sesuai, karena yang seharusnya kan ini praktikum kita kunjungan lapangan, tapi beberapa yang sudah kumpul laporan itu malah tidak mengerjakan yang seharusnya. Jadi, untuk prosedur praktikum itu sendiri, yaitu yang pertama, kalian harus pelajari dulu materinya. Saran saya, kalian buka di sesi pendahuluan, kemudian di situ kan ada materi panduan praktikum. Nah, di situ kalian baca, kalian pelajari prosedur praktikumnya seperti apa, dan pelaporannya itu kayak gimana. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian pelajari, kemudian kalian pertimbangkan, kalian mau melakukan praktikum ini tuh di mana? Apakah mau kandang, misal ini kita bahas praktikum unit 2 tentang ternak unggas ya. Kalian pilih, kalian mau apakah mau ayam potong, apakah mau ayam petelur, apakah mau bebek, mau itik. Terserah, kalian harus tentukan dulu yang memungkinkan, yang terdekat dengan daerah kalian. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian udah tahu kalian mau praktikumnya kemana, kalian harus menyiapkan semua perangkat yang kalian butuhkan untuk pelaksanaan praktikum. Nah, kemudian setelah itu kalian harus menyiapkan jadwal kalian sendiri untuk datang ke kunjungan ke peternakan tersebut. Nah, kemudian untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama kalian datang ke peternakan yang sudah kalian pilih sesuai dengan jadwal yang mahasiswa tentukan sendiri. Nah, kemudian kalian lapor dulu ke pengelola peternakannya, dan kemudian kalian minta arahannya harus bagaimana, kemudian pengamanannya seperti apa, minta jawab dengan pengelola peternakannya atau yang punya peternakannya tentang bentuk kandang, ukuran kandang, dan juga struktur kandang. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian melakukan tanya jawab, jangan lupa kalian untuk merekam, membuat video ketika kalian wawancara itu, dan juga menunjukkan keseluruhan kandangnya itu seperti apa, tentang bentuknya, struktur kandangnya. Kemudian kalian juga rekam ketika kalian melakukan pengukuran kandang, karena perekaman itu akan dijadikan dokumentasi yang kemudian nanti videonya kalian upload ke sosial media kalian, bisa di YouTube, bisa di Instagram, atau apa terserah. Kemudian linknya kalian cantumkan di laporan kalian. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa aja sih komponen yang kalian harus tahu, kalian harus tanyakan ke peternakannya tersebut? Ini kita bahas tentang yang laporan unit 2 ya. Yaitu tentang kandang ternak unggas. Yang pertama ada komponen ventilasi. Gimana statusnya, ada apa enggak? Kemudian dindingnya. Dinding kandangnya itu dia menggunakan dinding terbuka atau dinding tertutup. Kemudian yang ketiga, lantainya seperti apa? Apakah dia menggunakan lantai yang padat atau lantai yang bercelah? Kemudian kalian perhatikan juga atapnya. Atapnya menggunakan atap biasa atau atap monitor. Kemudian peralatan kandang. Peralatannya apakah ada pemanas? Apakah ada mesin tetas apabila kalian berkunjung ke peternakan ayam petelur? Kemudian kalian lihat tempat pakannya itu terbuat dari apa? Apakah dari bambu? Apakah dari kayu? Apakah dari seng? Kemudian kalian juga tempat minumnya terbuat dari bahan apa? Apakah
bekas kaleng minyak, apakah dari bahan keramik atau dari kaleng bekas atau botol atau plastik ya. Kemudian tempat telurnya ada atau enggak. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan seluruh data-data ini, kalian membuat laporan yang formatnya itu seperti ini. Yang pertama ada cover. Cover itu isinya ada judul laporan, kemudian nama kalian, kemudian NIM, jurusan, dan universitas. Nah, kemudian masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan yang isinya ruang lingkup materi praktikum. Kalau kalian membuat laporan praktikum unit 1, yaitu berarti ruang lingkupnya itu tentang kandang ternak besar ya. Kalau kalian tentang sapi, ya kandang ternak sapi. Kalau kalian tentang kambing, ya kandang ternak kambing. Ya disesuaikan dengan kalian praktikum kunjungan ke peternakan mana. Kemudian tujuan praktikumnya apa, manfaatnya apa, dan kalian tulis juga di situ lokasi dan waktu pelaksanaan praktikumnya. Lokasinya di mana dan waktu pelaksanaan praktikumnya itu kapan. Nah, kemudian masuk ke bab 2 yaitu pelaksanaan yang berisi yang pertama ada alat atau sarana atau instrumen yang kalian gunakan selama praktikum. Karena kan selama praktikum kunjungan kalian melakukan pengukuran tuh, kalian ukur pakai apa, kalian tulis alatnya apa, seperti itu ya. Nah, terus langkah-langkah praktikumnya seperti apa kalian jelaskan, kalian ngapain dulu di sana, terus prosedur pengukurannya seperti apa kalian jelaskan. Nah, kemudian tabel hasil pengamatan yang tadi ini kalian cantumkan di hasil praktikum. Dan setelah itu kalian buat pembahasan dari tabel hasil praktikum ini. Misal, komponen pertama ventilasi ada atau enggak. Kalian bahas tuh ventilasi di kandang ayam itu misal fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya penting nggak sih ada ventilasi itu? Kalau misalkan satu kandang nggak ada ventilasinya akan gimana? Salah atau enggak? Kayak gitu. Kalian jelasin di pembahasan dan kemudian di akhir kalian beri kesimpulan apakah kandang yang kalian kunjungi itu sudah sesuai dengan standar. Nah, standarnya kalian lihat dari mana? Standarnya ini kalian lihat dari sumber-sumber yang kalian cari di internet. Bisa di internet, bisa dari jurnal, bisa dari buku, terserah ya. Yang penting sumber-sumbernya itu nanti di akhir kalian cantumkan di daftar pustaka. Gitu. Nah, kemudian ini kita bahas ke beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, tidak cermat membaca panduan praktikum. Akhirnya kalian jadi nggak tahu apa yang harus kalian lakukan. Akhirnya jadi ya salah gitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengumpulkan laporan praktikum secara lengkap. Misal kalian cuma ngumpulin laporan unit 1 atau cuma ngumpulin laporan unit 2, itu sama aja. Kalian tetap akan mengulang mata kuliah ini di semester depan. Kemudian yang ketiga, tidak mengumpulkan laporan sama sekali. Meskipun kalian mengikuti tutorial online dan berpartisipasi diskusi. Sama aja, kalian nggak akan dapat nilai juga. Nah, kemudian topik praktikum yang dilakukan dan yang dilaporkan nggak sesuai dengan topik praktik yang dianjurkan. Misal, ini kan sekali lagi ya sudah saya bilang, ini mata kuliah tentang bangunan dan peralatan kandang. Nah, kadang ada beberapa mahasiswa yang malah menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan, ada juga yang menjelaskan tentang kesehatan ternak, kan nggak relevan atau nggak nyambung gitu. Padahal kan ini materinya tentang bangunan dan peralatan kandang. Jadi, antara topik yang emang dianjurkan dengan yang kalian lakukan, kalian kunjungi peternakannya itu harus sesuai. Gitu. Kemudian, laporan tidak disertai dengan kelengkapan atau lampiran yang dianjurkan. Misal, laporannya sebenarnya udah bagus, tapi ternyata kok nggak ada fotonya. Nah, itu juga kalian tetap dapat nilai, cuma nilainya yang minimal. Yang seharusnya harus ada dokumentasi video, tapi kalian nggak cantumkan itu, ya kalian dapat nilainya juga nilai minimal. Kemudian, selanjutnya, laporan tidak mengikuti struktur atau komponen laporan praktik yang sesuai. Nah, ini juga yang seperti yang sudah saya jelaskan ya, untuk laporan itu ada bab 1 pendahuluan dan bab 2 pelaksanaan yang isinya itu sudah saya jelaskan juga urutan-urutannya yang dengan harapan kalian bisa ngikutin ini supaya
laporan kalian itu sesuai dengan format yang telah ditentukan. Seperti itu. Lanjut, laporan merupakan hasil copy paste atau menyontek dari laporan mahasiswa lain, sudah pasti. Nilai akan 0. Kemudian, laporan merupakan hasil copy paste atau menyontek dari laporan milik temannya. Sama ya, copy paste, nilainya pasti akan 0. Kemudian selanjutnya, laporan praktik yang dikumpulkan bukan merupakan pelaksanaan praktikum, namun berupa kumpulan sejumlah kutipan pustaka. Nah, ini juga ada juga saya pernah nemuin beberapa mahasiswa yang mengumpulkan laporan, bukannya dia menjelaskan tentang laporan praktikum yang telah dilaksanakan, tapi malah kok laporan isinya nih hanya copy paste dari kutipan pustaka dari internet, dari buku, dari jurnal gitu. Oh, dia malah nggak menjelaskan apa yang udah dia lakukan selama dia praktikum gitu. Nah, itu salah ya. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan praktik dan laporannya meragukan karena laporan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sesuai. Maka dari itu, saya bilang tadi, laporan harus disertai dengan lampiran foto dan juga lampiran video supaya laporan kalian ini terbukti gitu. Oh ya, ini emang saya ngelakuin laporan. Oh ini emang saya ngelakuin kunjungan ke sini. Emang saya yang buat laporan ini. Seperti itu. Makanya dokumentasi itu sangat penting. Kemudian pengumpulan laporan praktikum melewati batas waktu dan dikirim tidak pada tempat unggah laporan. Ini juga sering nih mahasiswa. Misal kalian mau mengumpulkan laporan unit 1. Nah, itu kan seharusnya kalian kumpulkan di sesi 3. Tapi kalian malah mengumpulkannya di sesi 5 yang seharusnya tempat untuk unggah laporan unit 2. Salah, kalian nggak akan dinilai juga. Makanya harus kalian perhatikan kapan terakhir tenggat waktu untuk laporan unit 1 di sesi 3, kapan tenggat waktu untuk laporan unit 2 di sesi 5. Kalian harus perhatikan dan jangan sampai salah, karena penilaian yang dilakukan itu ya hanya melalui e-learning itu. Kalau kalian misal ngumpul laporannya langsung ke saya gitu lewat WA atau email saya, sama saja. Kalian nggak akan dapat nilai. Seperti itu. Oke. Penjelasannya seperti itu dan sekarang saya mau kasih contoh laporan dari semester lalu ya. Ini contoh laporan bangunan peralatan kandang unit 1 di semester lalu. Nah, ini yang maksud saya tadi. Bab 1 ada ruang lingkup materi. Kalian jelasin tuh kandang. Ini kan materinya tentang kandang ternak sapi potong. Kalian jelasin kandang ternak sapi potong itu cakupannya ada apa aja sih. Kalian jelasin dan kemudian tujuan praktikumnya juga seperti apa. Kalian tulis di situ manfaatnya untuk apa. Kemudian lokasi dan waktu praktikum. Kalian lakukan kunjungan kemana dan waktu praktikumnya kapan. Kemudian untuk bab 2 ada alat atau instrumen praktikum. Apa aja yang kalian butuhkan di sana alat-alatnya. Ada alat tulis, ada kamera, ada pita ukur, ada meteran. Kalian tulis semua apa yang kalian gunakan saat kalian praktikum. Kemudian langkah-langkahnya juga kalian jelaskan. Seperti itu. Selanjutnya bab 3, nah ini hasil pengamatan. Nah ini ada tabelnya ya, untuk apa aja dan ukurannya. Kemudian dibahas konstruksi kandangnya, kayak seperti apa. Dan jangan lupa untuk ditambahkan dengan dokumentasi foto kalian ketika praktikum. Layout kandang ini kalau nggak ada juga nggak masalah sih. Yang penting ada tabel hasil praktikum dan pembahasan, kemudian ada dokumentasi foto. Itu ya. Kemudian bab selanjutnya yaitu ada simpulan dan daftar pustaka.
Nah, ini lampiran foto-fotonya. Dan juga ada link videonya dimasukkan di bagian lampiran. Nah, seperti itu ya. Ini contoh laporan unit 1 tentang kandang ternak besar. Kemudian kita coba lihat di contoh laporan praktikum unit 2 tentang kandang ternak unggas. Nah, ini dia pilih kandang ternak ayam petelur. Sama ya, formatnya tuh sama. Bab 1, ruang lingkup, tujuan, manfaat, kemudian lokasi dan waktu praktikum. Kemudian bab 2 isinya juga sama. Ada instrumen atau alat praktikum, kemudian langkah-langkah praktikum, dan juga terus ada hasil pengamatan dan pembahasan sama isinya. Formatnya sama, kemudian isinya ya tinggal kalian sesuaikan dengan hasil praktikum milik kalian. Seperti itu. Nah, ini ya. Ada daftar pustaka, jangan lupa dilampirkan kalian dapat pembahasannya itu kalian ambil dari mana, bisa dari buku, bisa dari jurnal, atau bisa dari website juga boleh. Kemudian link video jangan lupa dicantumkan dan dokumentasi foto jangan lupa dilampirkan. Oke? Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kalau dari mahasiswa, masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Kalau penjelasan dari saya sepertinya cukup. Kalau dari kalian, apa masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Atau malah bingung? Bu, izin. Ya, silakan. Oke. Ya, perkenalkan saya Pram Febriman. Saya mau menanyakan masalah laporan. Oke. Untuk laporan itu kita cuma soft copy saja kan? Bukan pakai hard copy kan untuk dikirim ke PWJJ? Oh, enggak, iya. Cuman soft copy dan diunggah di e-learning. Kalau untuk laporan unit 1, itu diunggah pada sesi 3, laporan unit 2 itu diunggah pada sesi 5. Itu hanya soft copy dan tidak perlu membuat hard copy-nya. Seperti itu. Yang lain, yang masih bingung, yang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sudah cukup kayaknya, Bu. Sudah dia mengerti. Sudah cukup ya. Ini dari kalian sudah ada yang kumpul laporan belum? Atau belum semua dari ke-6 peserta yang hadir ini? Kalau tugas 1 udah ngumpul, Bu. Tapi kalau tugas 2 belum lagi, Bu. Iya tuh. Oh iya, nanti akan saya ini cek ya, punya Tari kayaknya saya belum lihat. Ada lagi? Saya ingin bertanya, kan Oke. masalah laporan tugas yang kemarin. Hmm. Kalau di fotonya saya ngambil waktu itu pergi ngantar pakan yang di daerah Mudia kan, Bu, daerah Sumatera Barat juga daerah Mudia. Cuman pas Ibu bilang harus ada video, kata Ibu kan pas saya kemarin ke Malangan, adik mama saya meninggal, ya terpaksa saya yang di dekat rumah aja lagi, Bu, nggak sempat kemudian ambil fotonya buat video gitu, Bu. Jadi foto sama video beda lokasinya, Bu. Apa masalah itu, Bu? Oh, kalau videonya kemarin diambilnya di mana? Di kampung, Bu. Di kampung Mama, Bu. Di Kalaban, Bu. Waktu itu kan Tari kemarin kan ke Malangan. Jadi Ibu harus minta video, kata Ibu. Terus Tari bikin aja yang rumah yang di kampung. Kalau fotonya yang di laporan tuh pas waktu di tempat kerja, Bu. Apa masalah itu, Bu? Oh, tapi itu videonya emang kandang peternakan. Iya, Bu.
Iya Bu, kandang. Cuman perbedaan kan kalau di laporan itu peternakan masyarakat misalnya adanya dari 10 atau 11 ekor kan Bu, atau peternakan sapi pejantan Bu. Tapi kalau yang di video waktu itu cuman peternakan tetangga Bu, masyarakat biasa ada 4 ekor ternak Bu gitu. Cuman kandangnya berhadapan sama gitu, cuman lokasinya beda gitu Bu. Tujuannya kan sama-sama tentang peternakan sapi, peternakan kandang besar juga Bu gitu. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting ada ya nggak apa-apa. Karena asal sama ya sama-sama sapi kan? Iya Bu, sama-sama sapi gitu. Iya nggak masalah. Oke. Ya, karena waktu telah mendekat kan Bu, terus bikin aja yang di dekat di samping rumah yang di kampung aja Bu, Ibu diminta videonya. Iya. Alhamdulillah. Cuman beda, itu aja sampai sekarang ragunya Bu gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia sesuai lah. Dan laporannya kan ternak kandang ternak sapi, foto dan videonya kandang ternak sapi ya nggak masalah walaupun beda tempat. Oke? Iya Bu. Kasih Bu. Ya. Ya, yang lain? Bu, saya mau tanya sebentar Bu. Ya, silakan. Ini yang terkait dengan link video Bu. Jika kita tidak upload di sosial media, ada cara lain kah Bu? Bisa upload ke ini Mas, Google Drive bisa. Oke, berarti nggak harus ke sosial media ya? Bisa Ya. Nanti setelah ditaruh di Google Drive, link-linknya bisa tetap dikopikan di lampiran ya, biar saya bisa lihat juga. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, yang lain ada? Silahkan. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, saya boleh minta semuanya di on cam karena mau untuk dokumentasi, boleh? Boleh Bu. Iya, boleh. Oke. Oke, sudah. Ini sudah jelas ya berarti? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah oke? Bu, maaf satu pertanyaan lagi. Oh iya, silakan. Kalau seandainya di sesi 3 ini kita telat upload tugas, apakah bisa ada di sesi berikutnya atau benar-benar sudah terlambat? Bisa nanti di ini lah di apa tuh perpanjangan untuk upload laporan di sesi 3. Yang penting konfirmasi dulu ke saya, Bu, saya belum kumpul, saya mau kumpul gitu. Oke, berarti konfirmasi by email atau WA ya? Bisa dipesan di e-learning atau ke WA bisa. Oke, terima kasih Bu. Oke. Bu, satu lagi Bu, Ya, buat biar nggak ragu. Kirim aja materi yang Ibu kasih tadi di grup bisa Bu, biar nggak ragu-ragu gitu. Bisa, nanti saya kirim. Kalian sama contoh soalnya Bu, kalau bisa contoh itu. Contoh laporan. Tapi jangan dikopas ya.
Hati-hati Bu di Kompas Kan Bu. bisa Saya tahu kan kalau bisa sudah ngecek plagiat Bu kalau di Kompas mah. Ada video dan fotonya juga. Cuma buat referensi aja. Oke. Asal jangan di Jadi copy. format mungkin Bu. Ya. Ya biar jadi format saja Bu. Maaf ya Pak, bercanda. Jangan dibuat serius. Biar ada bayangannya aja Bu. Iya. Iya nanti. Oke, saya kirim. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup Bu. Cukup Bu. Cukup dari Muhammad Khairi Wicaksana, ada yang ditanyakan apa sudah jelas? Sudah jelas Bu. Oke. Fajri Almarhum juga udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Oke, kalau sudah jelas semua, ini berarti kita tutup aja ya. Yang belum kumpul laporan, silahkan laporan dikerjakan dan kemudian dikumpulkan, jangan sampai terlambat. Kalau memang ternyata kalian ada urusan yang jadinya kalian harus nggak bisa ini di minggu ini, ya kalian konfirmasi aja ke saya. Baik Bu. Kayak gitu. Oke. Makasih ya Bu. Iya. Yang dikasih. Bu Anggi, Saya maaf Bu. yang merasakan ya Bu, kan udah yang mengulang. Kalau dosen yang kemarin jangankan minta nomor WA-nya Bu, nanya soal apa aja nggak mau dia Bu. Kan telat kemarin ngasih laporannya kan Bu. Terus saya minta hanya nggak mau dia ngasih Bu. Tapi kalau belum lagi diminta udah dikasih kan. Oh ya. Bu Anggi. Ya, silakan. Bu Anggi, izin Bu, saya mau nanya untuk kapasitas atau populasi tertentu, maksudnya itu populasi harus dengan populasi berapa untuk tugas yang selanjutnya Bu? Atau bisa peternakan rakyat saja atau seperti apa? Nggak ada ketentuan sih Mas. Misal mau peternakan biasa, peternakan ini rakyat gitu yang cuman 1-2 ekor, ya nggak masalah. Kalau misalnya memang adanya yang di daerahnya yang bisa dijangkau cuman peternakan itu, ya nggak masalah. Baik, terima kasih Bu. Iya, soalnya kan lokasi sekarang lagi lumayan jauh gitu, jadi kayaknya kalau untuk nyari peternakan besar agak susah, harus lumayan jauh gitu, beberapa jam dulu jalan. Iya, oke. Nggak apa-apa Mas. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi ini sudah ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sudah jelas, sudah cukup. Cukup Bu, tapi kalau sekarang untuk saat sekarang cukup. Tapi kalau masih ada yang diingat nanti kan boleh lewat WA Bu konfirmasinya. Boleh ditanyakan lewat grup atau langsung PC saya juga nggak masalah. Alhamdulillah. Makasih Bu atas kelonggaran yang diberikan. Oke. Kalau begitu sudah cukup ya. Kita akhiri sesi web kita sore hari ini. Semoga kita semua selalu semangat kuliahnya, semangat laporannya, supaya semester depan nggak ngulang, supaya dapat nilai yang maksimal. Amin. Saya pribadi cuma tinggal ini aja lagi Bu, habis itu wisuda lagi. Ya. Mudah-mudahan nilai blog. Semangat pokoknya. Ya, amin. Oke, saya akhiri ya. Gitu. Ya, Bu. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.